Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membuat 4 menu ya teman-teman. Yang pertama aku akan membuat sup bakso jamur ya teman-teman. Yang pertama ada bakso ikan, aku menggunakan 8 buah aja ya teman-teman, 8 biji. Kemudian ada jamur, lalu ada jahe secukupnya ya teman-teman, dan rempah-rempah ada kayu manis, ada ikan teri ya teman-teman yang udah dibubuhkan seperti itu ya teman-teman. Kemudian aku siapkan panci yang udah berisi air mendidih, lalu aku taruh baksonya ya teman-teman, kemudian jahenya dan rempah-rempah yang tadi ya teman-teman aku masukkan dan tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Dan setelah mendidih aku masukkan jamurnya ya teman-teman, lalu aduk-aduk dan tunggu hingga mendidih ya teman-teman, dan tunggu hingga jamur matang ya teman-teman. Dan setelah mendidih ya teman-teman, lalu aku tambahkan 1/4 sendok teh garam ya teman-teman, lalu aku tambahkan lada secukupnya saja ya teman-teman, lalu aduk-aduk hingga tercampur dan tunggu hingga semuanya matang ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sup bakso jamurnya udah matang dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Lalu aku akan menyiapkan menu yang berikutnya. Dan sekarang aku akan menumis lobak teri ya teman-teman. Dan di sini ada bahannya lobak yang sudah aku parut dan aku kasih garam lalu diuleni dan peras airnya ya teman-teman. Kemudian ada daun bawang udah aku potong kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian ada teri udang ya teman-teman yang udah aku rendam air panas. Kemudian ada 2 siung bawang putih, lalu ada garam dan lada ya teman-teman. Kemudian aku menyiapkan wajan yang sudah aku kasih minyak ya teman-teman. Lalu aku tumis udangnya ya teman-teman hingga harum ya teman-teman. Setelah harum, lalu aku masukkan bawang putihnya ya teman-teman, lalu aduk-aduk lagi dan hingga berbau harum juga bawang putihnya. Dan setelah itu aku masukkan lobak putihnya ya teman-teman. Dan aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur, lalu aku tambahkan 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Kemudian lada secukupnya ya teman-teman, agak banyak sedikit ya teman-teman biar rasanya enak ya teman-teman. Jika tidak suka pedas, taruh sedikit saja ya teman-teman. Dan aduk-aduk hingga lada tercampur ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering ya teman-teman.
Setelah udah matang, lalu aku tambahkan yang terakhir adalah daun bawang ya teman-teman. Tumis sebentar saja ya teman-teman, jangan terlalu lama biar warnanya tetap hijau ya teman-teman. Dan setelah matang begini ya teman-teman hasilnya. Lobak campur udangnya ya teman-teman siap untuk disajikan dan siap untuk dihidangkan ya teman-teman. Dan menu yang ketiga, aku akan membuat oseng-oseng daging sapi campur jahe ya teman-teman. Dan sekarang aku akan menyiapkan bahannya ya teman-teman. Dan di sini daging sapinya sudah aku kasih bumbu ya teman-teman. Dan ini adalah bumbu-bumbunya. Ada tepung tapioka sedikit saja ya teman-teman, lalu minyak, lalu lada, saus tiram, terus ada kecap asin, lalu ada arak ya teman-teman. Campurkan di daging ya teman-teman dan diamkan sebentar. Lalu ada daun bawang dan jahe ya teman-teman. Setelah itu aku menyiapkan wajan dan udah aku kasih minyak wijen ya teman-teman. Kemudian aku tumis jahenya ya teman-teman. Aduk-aduk hingga bau harum dan jahenya agak layu ya teman-teman. Lalu masukkan batang daun bawangnya ya teman-teman. Lalu aduk-aduk lagi ya teman-teman. Dan setelah itu aku masukkan daging sapinya ya teman-teman. Aduk sebentar ya teman-teman. Oh ya, sebelum dimasak, tumis dahulu daging sapinya sebentar ya teman-teman. Jangan terlalu lama, nanti takutnya akan alot ya teman-teman. Dan setelah itu aku masukkan arak ya teman-teman, sedikit saja. Kemudian daun bawangnya ya teman-teman. Dan tumis sebentar saja agar warna tetap hijau ya teman-teman. Aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Tumis jahe campur daging sapinya ya teman-teman. Siap untuk disajikan dan siap untuk dimakan. Dan menu yang terakhir aku akan membuat ikan goreng ya teman-teman. Dan sekarang aku akan menggorengnya ya teman-teman. Dan terlebih dahulu ikannya ini ikan bandeng kalau nggak salah ya teman-teman, aku nggak tahu. Dan jangan lupa dikasih garam ya teman-teman. Lalu panaskan wajan yang udah kasih minyak. Kemudian tunggu hingga panas dan masukkan ikannya ya teman-teman. Lalu goreng hingga berwarna kecoklatan, lalu balik dan tunggu hingga matang ya teman-teman. Kemudian tutup lagi. Ikan goreng siap untuk disajikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih.